alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, membimbing agar kita dapat menjalankan kebenaran dan kebaikan ini. Kalau bukan karena karunia Allah, maka tidak ada satupun di antara umat manusia yang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Semua adalah kebaikan Allah yang seharusnya kita syukurin, dan tidak ada yang ujub dengan amalannya. Karena sejatinya tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Namun semua kembali kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kita baru saja menyelesaikan tafsir surat Nuh. Kemudian kita akan masuk ke tafsir surat Al-Jin. Ada hikmah di urutan surat-surat yang ada dalam Al-Quranul Azim. Di surat Nuh, Allah cerita tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah 950 tahun. Bagaimana beliau menggunakan segala cara, berbagai macam metode, dengan harapan umatnya, kaumnya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki hal itu. Di surat Jin, Allah ceritakan tentang adanya beberapa jin yang sekali mendengarkan Al-Quran, langsung mendapatkan hidayah, mengikuti petunjuk. Bahkan bukan hanya itu, mereka berubah menjadi pendakwah-pendakwah. Yang ini 950 tahun, yang ini sekali mendengarkan Al-Quran. Tentu di situ ada hiburan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau capek, beliau lelah, payah menghadapi kaumnya yang tidak mau beriman. Ternyata ada makhluk yang sejatinya tidak terlihat, bangsa jin yang ada sebelum manusia, yang secara dasar jin itu fasik lah. Tapi ternyata ada yang beriman, bahkan sekali mendengarkan Al-Quran Al-Azim. Ahibati fillah, bicara surat Al-Jin, tatkala kita membaca 114 surat atau nama-nama surat, kita akan melihat nama-nama surat itu beragam. Ada yang dengan nama binatang, ternak, Al-Baqarah,
Ada yang dengan nama Al-An'am, binatang-binatang ternak. Ada yang dengan nama binatang Al-Fil. Ada yang dengan nama serangga. Kita mendapatin ada An-Naml, semut. Ada Al-Ankabut, laba-laba. Ada An-Nahl, lebah. Ada yang dengan nama tumbuh-tumbuhan. Wat-tin, waz-zaitun. Ada yang dengan nama planet-planet yang ada di langit. Asy-Syams. Naam. Al-Qamar. An-Najm. Ada yang dengan nama waktu. Wal-Fajr. Wal-Duha. Wal-Asr. Ada yang dengan nama Nabi. Seperti surat yang sebelumnya kita bahas. Surat Nuh. Surat Yusuf. Surat Ibrahim. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalau kita ngelihat dari nama-nama surat itu rata-rata bisa dilihat satu hal yang nampak, yang bisa dirasakan. Tapi hari ini kita akan berbincang tentang surat Al-Jin. Jin. Yang secara makna adalah sesuatu yang tersembunyi. Yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang jin ini. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawna. Dia bisa ngelihat kalian bersama golongannya yang kalian nggak bisa ngelihat mereka. Jin adalah alam tersendiri. Apa itu jin? Ya, kalau kita melihat pandangan manusia tentang jin, bermacam-macam. Ada sebagian ahli filsafat yang berpandangan jin itu nggak ada. Jin itu hanya spirit. Ya, semangat seseorang untuk beramal. Setan itu nggak ada kata mereka. Ya, hanya bisikan. Enggak, setan itu ada. Ya, mereka orang-orang yang salah jalan. Ada yang berpendapat bahwa jin itu adalah arwah manusia yang keluar dari tubuhnya. Kalau ini orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dia berpikir apabila nyawa itu keluar, maka dia jadi jin. Jadi jin baik atau jadi jin buruk. Di masyarakat kita mendengar adanya arwah gentayangan yang dapat menggoda dan mengganggu manusia. Dan itu adalah pendapat yang salah. Yang ketiga, jin itu adalah makhluk yang tercipta dari api. Dari mana kita tahu? Allah menceritakan bahwa jin itu adalah makhluk keberadaannya ada. Dia ada sebelum manusia. Allah ciptakan minnar, dari neraka, dari api. Mimmarijim minnar, dari apa yang bercampur dengan asap. Itu jin. Makhluk yang Allah ciptakan. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu jin. Malaikat tercipta dari cahaya. Manusia tercipta dari tanah yang bercampur dengan air. Dan semua yang hidup diciptakan dari air. Dan kita lihat semua bahan-bahan untuk menciptakan malaikat, untuk menciptakan jin, untuk menciptakan manusia, untuk menciptakan makhluk hidup yang lain ada di muka bumi ini. Api ada. Bahkan kita berinteraksi dengan api tiap hari. Tapi dapatkah manusia
menciptakan jin? Ini bahannya ada. Nggak bisa. Baik, cahaya ada. Tapi dapatkah manusia berkumpul bersatu padu untuk menciptakan malaikat? Nggak bisa. Tanah ada. Tapi manusia pun tidak dapat menciptakan manusia. Air ada. Dapatkah manusia menciptakan lalat? Nggak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Dia yang maha kuasa. Sebagaimana Dia yang mencipta, sebagaimana Dia yang mengatur alam semesta, sebagaimana Dia yang memberikan rezeki kepada manusia dan semuanya, sebagaimana Dia yang mematikan dan kepadanya akan kembali, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Kita akan membaca tentang surat jin ini. Para ulama menyebutkan pertemuan Nabi SAW dengan jin, itu beberapa riwayat mengatakan 3 kali di Mekah, 2 kali di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas di surat Al-Aqaf Allah ceritakan bahwasanya ada beberapa bangsa jin yang mendengarkan Al-Quran. Quran ini memberikan dampak yang begitu dahsyatnya. Kalau Nabi Musa tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Nabi Isa bisa membuat burung-burungan dari tanah kemudian ditiupkan terbang itu burung. Mukjizat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Azim, dan masih banyak mukjizat lainnya. Kita bicara satu Al-Quranul Azim. Dan ini mukjizat yang teragung yang sampai hari ini dirasakan oleh masyarakat. Itu dapat menghidupkan hati yang mati. Merubah manusia yang awalnya tidak berguna menjadi penuh manfaat. Dan bukan hanya manusia, bangsa jin pun berubah. Yang awalnya dia fasik, dia berubah. Ya, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Jin ini yang diturunkan di kota Mekah agar kita semakin faham. Jangan sampai jin lebih baik dari kita. Seharusnya kita lebih baik dari dia dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan disebutkan jin yang masuk Islam ini katanya jin Nasibin. Salah satu nama daerah di Yaman sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan baca, tafadhal. Dari kitab juga ditafsir Ibnu Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar.
lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rob kami, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Rob kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dan bahwasannya siapa yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah lagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaanmu orang-orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi. Artinya mereka nggak bertemu dengan Nabi SAW. Mereka mendengar Nabi baca Al-Quran. Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Nabi berangkat ke salah satu pasar yang ada di kota Mekah. Berangkat mereka sebelum subuh bersama para sahabat. Ada yang mengatakan Nabi sendirian. Kemudian di waktu subuh beliau sholat. Dan mereka mendengarnya di waktu subuh. Mereka bukan membaca. Mereka mendengar. Dan terkadang mendengar Al-Quran buat orang yang faham dengan isinya dalam kondisi hati khusyuk, menyimaknya itu akan membuat dia bertambah keimanannya. Ini buat orang yang sudah beriman. Yang gak beriman dengar Quran, insya Allah beriman. Oleh karena itu kenapa orang-orang musyrikin berusaha sekuat tenaga mereka agar Quran ini jangan ada yang mendengar. Mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Quran walghaw fi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengerin Quran ini. Jangan. Udahlah kalian bersenda gurau rame-rame ini, yang penting jangan sampai dengar. Supaya kalian jadi menang. Dan bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy berusaha agar pendatang atau para penziarah yang datang dalam rangka haji, datang dalam rangka umroh untuk tidak mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membacakan Al-Quran. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dilarang oleh orang-orang musyrikin untuk sholat di depan rumahnya. Dengan suara yang keras. Karena banyak wanita, banyak anak-anak yang dengar. Dan mereka senang mendengarkan Al-Quran. Orang musyrikin takut. Kita nih yang muslim. Maka hendaklah sering-sering membaca dan mendengar Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, simak. Perhatikan. Agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali-kali ketika engkau biasa baca, gak apa-apa. Memang kita diperintahkan membaca Al-Quran, iqra. Tapi mendengar pun dapat menambah keimanan. Sebagaimana Nabi SAW kadang-kala minta sahabat untuk membaca dan beliau mendengar. Bagaimana beliau senangnya dengan bacaan para sahabat di malam hari yang seperti suara lebah ya. Karena mereka terus membaca Al-Quran dan yang lainnya dapat mendengarkan suara mereka. Nih bangsa jin istama. Dengar. Baik, kita akan baca tafsirnya apa pernyataan bangsa jin setelah mendengarkan Al-Quran. Tafadhal ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya memerintahkan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam agar memberitahu kaumnya bahwa jin juga mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka beriman, membenarkannya, pun tunduk patuh kepadanya. Dia berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusyd. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Maksudnya, ke jalan yang lurus dan kesuksesan. Barakallahu fikum. Ya, yang pertama, Allah menyebutkan nafar. Nafar. Yang diterjemahkan, nafar ini sekumpulan. Nafar itu dalam bahasa Arab adalah jumlah dari 3, dia tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 10. Itu disebut nafar. Maka boleh jadi jin yang mendengar dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak lewat dari 10. Dan tidak kurang dari 3. Mereka istama. Istama itu beda dengan sami'ah. Tambahan huruf, ada tambahan makna. Mereka mendengarkan dengan seksama. Ketika mereka mendengarkan dengan seksama, mereka lalu berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaban. Perbuatan mereka istama, lalu mereka menyatakan kami mendengar. Sesungguhnya kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Benar jemaah. Quran ini menakjubkan. Kalau bicara dari sisi tata bahasa, sastra, maka orang-orang Arab yang ngerti sastra, dia akan mendengarkan Quran ini benar-benar menakjubkan. Kalau mau mengkaji dari isi dan kandungannya, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau di situ perintah, maka perintah itu sesuai dengan kondisi manusia. Kalau larangan, larangan itu demi menjaga manusia. Kalau berita, berita itu benar dan jujur. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Kalau itu aturan, maka aturan itu penuh dengan keadilan. Itu Quran. Maka sayang sekali kalau ada orang sudah profesor, orang sudah doktor, orang sudah berpindah dari satu kampus ke kampus lainnya. Dia mengajarkan berbagai macam ilmu. Mungkin dia sudah sampai tingkatan tinggi dalam ilmunya. Tapi ternyata dia nggak baca Quran. Dia belum menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Dia belum mengkaji sebagaimana dia mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Maka kau belum dapat ilmu yang menakjubkan. Kenapa? Karena yang menakjubkan kau tinggalkan. Disebutkan yahdi ila rusyd. Quran ini memberikan petunjuk atau menunjuki kepada jalan yang lurus. Jalan yang benar. Fa'amanna bih. Lalu kami beriman. Kita lihat ya. Keimanan bangsa jin ini bukan Islam keturunan. Bukan Islam ikut-ikutan. Bukan Islam karena lingkungannya muslim. Tapi mereka menjadi muslim, menjadi orang yang beriman, yang landasannya adalah ilmu.
Mereka dengar. Kemudian mereka dapat memahami. Tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kalau kita lihat rata-rata orang yang masuk Islam. Bukan karena pernikahannya. Tapi karena dia masuk Islam. Setelah mencari kebenaran. Dia akan benar-benar berpegang teguh. Tapi Muslim yang dari lahir Islam, hidup di lingkungan Muslim, tapi dia tidak mengkaji Islam, boleh jadi tumbuh besar Islamophobia. Oh, kok bisa kata dia? Tadi itu kitab pun nggak engkau baca. Yang bangsa jin dulu mengatakan Qur'anan ajaba, Quran yang menakjubkan, ya. Memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka kami pun beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan mereka mengatakan kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah dengar Al-Quran. Mereka beriman. Quran ini menghidupkan yang mati. Meluruskan yang bengkok. Menghibur yang sedih. Menguatkan yang lemah. Mengangkat yang jatuh. Mendorong yang malas. Petunjuk untuk seluruh umat manusia dalam semua kehidupan mereka. Baik, mereka mengatakan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, lanjutkan. Kemudian ayat Allah ini fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Kedudukan ini sama seperti firman Allah Jalla wa'ala berikut. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an. Dan kami telah menyampaikan beberapa hadis berkenaan dengan masalah tersebut dalam pembahasan terdahulu sehingga ia tidak perlu lagi diulang di sini. Barakallahu fikum. Naam. Di surat Al-Ahqaf Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bagaimana bangsa jin itu mendengarkan Al-Quran, lalu setelah itu mereka balik ke kampungnya Mundhiri. Mereka dengar sekali di satu majelis, mereka langsung pulang menyampaikan kepada kaum. Ada sebuah hal yang perlu diluruskan, ya. Ada yang ungkapan mengatakan engkau jangan dulu menyampaikan, engkau masih santri, engkau masih baru belajar. Tunggulah jadi ustadz. Bagaimana menggabungkan ungkapan ini dengan cerita bangsa jin? Yang mereka dengar Quran di Mekah, pulang ke kampungnya di Yaman, berdakwah. Para ulama menegaskan bahwasanya nggak boleh kita berdakwah tanpa ilmu. Kalau engkau punya ilmu satu, sampaikan satu. Punya ilmu dua engkau sampaikan. Jangan sampai engkau punya ilmu 2, engkau sampaikan 10. Yang 8 dari mana? Ngarang. Kayak kalau engkau mau naik ke mimbar, mau memberikan penjelasan kepada umat, ya itu butuh ilmu yang banyak. Tapi kalau sekedar menyampaikan, mereka menyampaikan. Wallau ila qaumim mundhirin.
Mereka dakwah kepada kaumnya. Mengajak kaumnya. Mungkin kita bisa baca di surat Al-Ahqaf. Coba dibuka surat Al-Ahqaf. Bismillah. Kita hanya akan baca tentang ungkapan bangsa jin ini. Bismillah. Ya, di ayat 29. Sampai ayat 32 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Nah, artinya dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang turun setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak beriman seruan orang yang menyeru kepada Allah Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Barakallahu fi. Di surat Al-Ahqaf ini Allah menceritakan tentang dakwahnya bangsa jin ketika mereka pulang ke kampung. Mengajak mereka kepada tauhid. Mengajak mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan kepada mereka ancaman agar mereka takut setelah memberikan penjelasan yang lugas. Yang akan kita baca di surat jin ini ungkapan mereka setelah mereka beriman. Jadi bukan ungkapan ketika mereka berdakwah. Kalau kita ngelihat ya, ayat-ayat Al-Quran ini satu sama lain saling mendukung, saling menopang, dan saling menjelaskan. Bangsa jin ini menyatakan bahwa mereka beriman. Dan mereka tidak akan melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Lalu mereka mengungkapkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita ini tak
tahu dengan kebesaran Allah. Dia seorang dokter bedah. Dia melihat bagaimana anatomi tubuh manusia. Bagaimana syaraf-syaraf yang berada di tubuh manusia. Dia melihat begitu menakjubkannya ciptaan Allah. Mereka yang di alam, mereka mungkin yang mengamati benda-benda langit, mereka melihat ada banyak hal yang di luar nalar manusia, tapi mereka nggak beriman. Sedangkan bangsa jin ini beriman. Kita lihat pernyataan mereka yang cukup panjang dijelaskan di surat Al-Jin ini. Tafadhal. Tabaraka wa ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Rabb kami. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan ucapan dari Ibnu Abbas, yakni perbuatan, perintah, beserta kuasanya. Sedangkan Abdullah menukilkan dari Ibnu Abbas, Jaddullah berarti karunia dan kekuasaan serta nikmatnya yang diberikan kepada makhluknya. Nah, lanjutkan. Firman-Nya, mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Maha tinggi Dia dari pengambilan istri dan anak. Maksudnya, jin berkata saat mereka memeluk Islam dan beriman kepada Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh terlepas dari pengambilan istri dan anak. Lebih lanjut, jin-jin itu berkata, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata, dan bahwasannya siapa yang kurang akal di antara kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan As-Suddi mengutarakan safihuna, yang mereka maksudkan di sini adalah iblis. Syaqata, As-Suddi mengatakan dari Ibnu Malik, syaqata yakni aniaya. Ibnu Zaid mengatakan yakni benar-benar zalim. Mungkin juga yang dimaksud dengan ucapan mereka berikut, safihuna adalah isim nomina jenis bagi tiap orang yang mengaku bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Lanjut. Maka itu mereka berkata, wa annahu kana yaqulu safihuna, dan bahwasannya siapa yang kurang akal di antara kami dahulu selalu mengatakan, yakni sebelum dia memeluk Islam, 'alallahi syatata, perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, yakni berkata batil dan mengada-ngada. Barakallahu fiik. Ya, bagaimana bangsa jin yang masuk Islam ini menyatakan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang kalau hendak mencipta tinggal berkata kun. Langit dan bumi adalah miliknya. Allah itu nggak mungkin gitu loh. Mattakhadha sahiba. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Wala walada. Tidak seperti ungkapan orang-orang yang nyeleneh. Dikatakan safihuna. Safih itu orang yang kurang akal, orang yang bodoh. Gimana sih dia mengatakan Allah itu punya anak? Anaknya perempuan atau anaknya laki? Dari mana engkau tahu? Ungkapan yang mengada-ngada. Ungkapan yang berdasarkan kebodohan dan ketidaktahuan. Dan sampai hari ini, berapa banyak manusia yang beranggapan seperti itu? Menyekutukan Allah dengan makhluknya, atau menjadikan sebagian makhluk Allah dia anggap anaknya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang jelas, bagaimana bangsa jin ini menceritakan kondisi mereka sebelum mendengarkan Al-Quran. Dan kita tahu negeri Yaman ini termasuk negeri yang saat itu di bawah kekuasaan Nasara. Abraha itu Nasrani. Abraha itu berasal dari Habasyah yang kemudian nyebrang menjadi raja atau menjadi pemimpin di Yaman. Akhirnya banyak warga di situ Nasara. Dan jin ini sepertinya juga ikut mereka.
Karena dilihat mereka pada mengatakan trinitas, na'udzubillah min dzalik, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Mereka menyatakan seperti itu, maka jin ini membuat pernyataan tentang maha tinggi Allah dari kebesaran dan karunia-Nya. Ini menunjukkan bahwa pernyataan Allah punya anak, Allah punya istri adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ngomong itu? Ya orang-orang yang kurang akal. Makanya mereka kalau ditanya tentang gimana sih Tuhan itu tiga, tiga itu satu, satu itu tiga. Kenapa engkau tidak katakan qul huwallahu ahad? Allah itu esa. Allah itu nggak butuh dengan anak wala dengan istri. Allah yang menciptakan segalanya. Allah itu nggak butuh dengan alam semesta ini. Seorang yang dapat mencerna hal ini, maka dengan mudah dia mengatakan, nggak mungkin Allah punya anak gitu loh. Nggak mungkin. Tapi orang-orang bodoh yang kurang akalnya akan menyatakan seperti itu. Dan ini pernyataan jin yang masuk Islam. Dia mengatakan dengan tegas, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya ada orang-orang yang kurang akal di tempat kami yang mengatakan ucapan yang enggak berdasar, bahkan melampaui batas, yang penuh dengan kezaliman. Nah, dilanjutkan. Mereka pun mengatakan, wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maksudnya, kami tidak pernah mengira manusia dan jin mempunyai kecenderungan berbuat dusta kepada Allah dengan menisbatkan istri dan anak kepadanya. Setelah mendengar Al-Quran ini dan beriman kepadanya, kami melihat mereka berbuat dusta dalam hal ini. Barakallahu fiik. Ini kondisi orang-orang yang taklid, yang fanatik, yang ikut-ikutan. Bangsa jin ini, dia berpikir kayaknya nggak mungkin manusia dan bangsa jin itu bohong, itu nggak mungkin gitu loh. Itu pandangan mereka. Artinya ketika mereka hidup di kampungnya sana, mereka berpikir pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh agama mereka, kami berbaik sangka dengan mereka. Mereka mengatakan Tuhan itu punya istri, Tuhan itu punya anak, ya kita mengatakan itu. Seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Ketika tokoh agamanya mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak umpamanya, ada Ruhul Kudus, menjadi satu kesatuan Tuhan. Mereka berpikir, oh memang kayak gini gitu. Seakan-akan yang dikatakan oleh manusia dan bangsa jin itu benar. Dan rata-rata pengikut itu, orang-orang yang di bawah ini mematuhi, mengikuti, mengekor kepada tokoh-tokoh mereka. Maka baca Quran. Supaya engkau tahu bahwasannya yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpinmu, oleh guru-guru spiritual, oleh tokoh-tokoh agama itu nggak benar. Ini bangsa jin dulu tertipu. Ternyata bangsa jin manusia itu bohong. Gimana sih? Allah yang esa dikatakan tiga. Tiga esa. Gak masuk akal. Tapi sesuatu yang diulang-ulangi, disampaikan berulang kali, menjadikan sebuah keyakinan di masyarakat, padahal keyakinan itu tidak benar. Dan bangsa jenis sekali lagi, mereka mengira, ya pandangan kami gak mungkin ini ustadz-ustadz ya, ini umpamanya pendeta-pendeta, ini tokoh-tokoh agama, gak mungkin dia berbohong atas nama Tuhan. Itu pandangan jin ini. Tapi ternyata mereka bohong. Bohong mereka. Allah itu la ilaha illallah. Allah itu esa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menandingi Allah Azza wa Jalla.
Tapi iblis gak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Maka solusinya jamaah, baca Quran. Dengarkan Al-Quran. Supaya engkau mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, dilanjutkan. Lantas firman Allah Jalla wa'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Maksudnya, kami yakin terhadap kelebihan diri atas manusia, sebab mereka selalu meminta perlindungan kepada kami pada saat mereka singgah di suatu lembah atau tempat menakutkan, seperti misalnya padang Sahara dan lain-lain, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliyah yang melindungkan diri kepada penguasa jin di suatu tempat tertentu agar ia tidak menimpakan malapetaka atas mereka. Sebagaimana jika salah seorang di antara mereka memasuki daerah musuh di samping orang yang besar, tatkala jin-jin itu tahu bahwa manusia melindungkan diri kepada mereka lantaran rasa takut manusia atas mereka, maka mereka semakin menambah rasa takut dan seram serta sifat pengecut, sehingga manusia merasa lebih takut dan lebih sungguh-sungguh melindungkan diri dari mereka. Ia sebagaimana yang ditegaskan Qatadah, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan, yakni dosa. Dengan demikian, jin semakin berani melawan mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini cerita jin-jin tersebut. Bagaimana mereka merasa lebih baik daripada manusia. Kenapa? Karena ada orang-orang itu yang minta perlindungan kepada kami bangsa jin. Di berbagai negeri, termasuk di dalamnya Indonesia, ada tempat-tempat angker, tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dijadikan pemujaan. Kira-kira mereka memuja siapa di tempat itu? Mereka meminta perlindungan kepada siapa di tempat itu? Oh, kami meminta kepada Allah Azza wa Jal. Tempat yang paling dicintai Allah itu namanya masjid. Ya, kami memang punya kebutuhan. Kami ingin memohon kepada Allah Azza wa Jal. Baitullah itu yang kita diperintahkan untuk tawaf di sekitarnya. Itu namanya Ka'bah. Engkau di tempat-tempat keramat itu minta perlindungan kepada siapa? Jin cerita. Ternyata mereka nih minta perlindungan kepada jin. Percaya enggak? Oh, Allah yang menceritakan. Allah menceritakan dan jin mengakui hal itu. Iya, benar. Orang-orang itu minta perlindungan kepada kami kalau mereka melewati satu tempat yang menakutkan. Disebutkan di sini. Nah, bentar. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliyah yang melindungkan diri kepada penguasa jin di suatu tempat tertentu agar ia tidak menimpakan malapetaka atas mereka. Jadi ketika mereka datang ke sebuah tempat, jemaah, Anda dapat cerita. Mungkin cerita ini bisa dicari kebenarannya. Beberapa kawan yang punya tambang batu bara atau tambang apalah. Dia itu kalau mau buka tambang, mereka panggil guru spiritual mereka.
nanti mereka akan membuat sebuah ritual meminta perlindungan supaya tidak diganggu, supaya tidak disakiti. Mereka potong kambing di sana, potong sapi di sana. Kepada siapa mereka meminta perlindungan? Jin. Oh enggak, kami meminta kepada Allah Azza wa Jal. Kami berdoa. Ya udah, nggak usah minta sama jin. Nggak usah potong-potong itu. Kalau benar dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Jin udah menceritakan ada yang mereka takut. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan sebagaimana jika salah seorang di antara mereka memasuki daerah musuh di samping orang yang besar. Ini perlu diluruskan ya. Sebagaimana jika salah seorang di antara mereka memasuki daerah musuh, mereka meminta perlindungan. Dapat? Itu sebagaimana jika salah seorang di antara mereka memasuki daerah musuh, maka mereka akan meminta suaka keamanan kepada orang yang besar. Di samping itu sebenarnya suaka. Suaka keamanan, mereka meminta suaka dan jaminan keamanan kepada orang besar yang ada di sana. Nah, barakallahu fiik. Ya ini kita rasakan ketika kita masuk ke satu daerah dan itu mereka nggak suka sama kita datang ke tokoh masyarakat mereka, kami datang, kami niat baik-baik, nggak mau merusak atau apa. Lalu tokoh masyarakat ini orang besar di sana mengatakan, oke, dijamin kalian. Ya udah. Ini mereka mintanya sama jin. Memohon kepada jin. Bukan memohon kepada Allah, tapi minta kepada jin. Lalu, apa yang terjadi? Nah, jin-jin ini melihat manusia meminta perlindungan kepada mereka. Maka jin ini semakin congkak, semakin sombong, dan manusia semakin takut. Antum bisa perhatikan, atau kita perhatikan bersamalah. Orang-orang yang melakukan sesajen-sesajen. Terus dia membuat sesajen. Meminta kepada siapa? Bisa kepada jin. Kalau sesajen tidak diberikan, diganggu sama jin. Kenapa? Karena jin ingin manusia ini terus beribadah kepada jin. Meminta perlindungan kepada jin. Makanya mereka akan terus melakukan sesajen. Kalau sesajennya kurang, digangguin sama jin. Nanti datang jinnya dalam wujud yang menakutkan. Akhirnya mereka buat sesajen lagi. Dan jin mengakui hal itu. Bahwa dia semakin congkak dan semakin membuat manusia takut kepadanya. Semakin capek nih orang. Ritual lagi. Bahasanya cari keselamatan. Loh, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong, kita yang muslim, apabila hendak melakukan sesuatu, engkau belajar dulu. Kaji dulu. Apakah yang hendak engkau lakukan ini adalah pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla, atau pengabdian kepada selain Allah? Apakah ritual yang dilakukan adalah ritual yang dicontohkan Rasulullah SAW, atau ritual yang dibuat-buat oleh manusia, kemudian diklaim karena ada doa-doa dalam bahasa Arab, oh ini dari Islam. Ingat, jin sudah mengatakan, ada orang-orang dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada kami, kepada bangsa jin, fazaduhum rohaqo. Maka kemudian mereka semakin sombong, congkak, dan manusia semakin ketakutan. Terus dia. Tahun depan melakukan ritual lagi. Tahun depan terus rutin ditungguin sama setan, sama jin nih.
Nggak melakukan ritual, digangguin sama dia. Jin ini makhluk. Tadi udah kita bahas. Tercipta dari api. Kebiasaan dia memang dia kefasikan, keluar dari ketaatan. Kana minal jin. Allah kita menyebutkan iblis. Kana minal jin. Dia termasuk bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia keluar dari perintah Tuhannya. Taib, lanjutkan. Dan firman-Nya, wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsa Allahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaanmu bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun. Maksudnya, Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun setelah masa ini. Demikianlah yang disampaikan oleh Al-Kalbi dan Ibnu Jarir. Nah, ya, ini juga jin menceritakan bagaimana kondisi bangsa jin sebelum mereka mendengarkan Al-Quran. Dalam bayangan mereka, udah selesai, nggak akan ada rasul lagi, sudah. Dan ini pernyataan orang-orang Nasara. Nggak ada, nabi terakhir sudah Nabi Isa, menurut mereka. Loh, Allah utus nabi penutup, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi karena ada tokoh-tokoh agama yang punya kepentingan, ditambah lagi di balik mereka ada iblis yang memang ingin mengaburkan al-haq, maka mereka bikin nggak ada nabi lagi, sudah selesai Nabi Isa alaihissalam. Beliau anaknya Tuhan. Enggak, jamaah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membenarkan berita-berita yang sebelumnya. Membenarkan Taurat, Injil. Dan kemudian menutup risalah itu dengan Al-Quran Al-Azim. Baik. Lanjutkan sedikit. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Barakallahu fiik. Ya, ini cerita lagi bangsa jin tentang kondisi mereka. Apa sih kerjaan mereka selama ini? Apa yang dilakukan mereka? Karena kita tahu sebelum Nabi Adam diciptakan, bangsa jin sudah diciptakan terlebih dahulu. Dan mereka berada di bumi. Namun ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan nista. Yang kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk mengusir bangsa jin dari daratan. Sehingga bangsa jin itu lebih banyak di lautan. Dan kita tahu lautan itu 2/3 bumi. 2/3 atau 3/4 bumi. Tapi yang jelas bangsa jin ini mereka melakukan tindakan-tindakan untuk menyesatkan manusia. Dan sebelumnya mereka suka mencari berita di langit. Yang lalu berita itu disampaikan kepada dukun-dukun paranormal, ya, ahli nujum ini dan itu. Padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Insya Allah
pembahasan ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Karena ada banyak faedah yang berkaitan dengan kerjaan jin ini yang suka mencuri berita dari langit. Ada beberapa gambaran tentang cara mereka mencari dan mencuri berita dari langit. Ada yang mengatakan mereka bertumpuk-tumpuk ya, satu sama lain terus sampai yang paling tinggi nantinya. Kemudian mereka mendengar obrolan malaikat, ada perintah-perintah dari langit, ada berita tentang bencana atau apa ya. Lalu yang di atas ini menyampaikan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan kepada di bawahnya, terus sampai yang paling bawah. Itu satu berita benar ditambahi dengan 100 kebohongan. Dan memang manusia itu terkadang karena kondisinya nggak konsentrasi atau nggak serius, dia dengar berita A, dia dengarnya A plus B. Dan sering ada sosial eksperimen ya, ada 10-20 orang yang dikasih berita, karena terburu-buru ngasih beritanya, kemudian berita kepada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang terakhir, beritanya itu udah nggak sama dengan yang pertama. Itu kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat kita membaca Al-Quran itu bisa menambah keimanan. Apakah ini maknanya jika mendengarnya dengan memahami artinya begitu Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan mendengar dan membaca. Orang yang membaca seharusnya dia mendengar. Tapi dia mendengar dari diri sendiri. Maka dianjurkan di antara adab membaca Al-Quran adalah ya dengan suara yang dia dapat mendengar. Juga ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan suara keras atau suara rendah. Bicara dengan suara rendah, itu suara rendah mereka menyebutkan yang didengar oleh diri dia sendiri. Kalau suara keras ya orang lain dengar. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia pakai suara pelan, ya dia dengar sendiri. Kupingnya, lisannya membaca, boleh jadi dia membaca lewat Al-Quran, lewat mushaf, matanya memandang, telinganya mendengar. Atau dia mendengar saja, orang yang membacakan. Jadi ketika dia mendengar dari orang yang membacakan, boleh jadi orang yang membaca ini Allah kasih kelebihan di suaranya, di makharij hurufnya. Karena ada orang suaranya bagus tapi ya bacaannya nggak benar gitu loh. Sehingga kita dengar juga nggak nyaman. Tapi kalau kita mendengar dari seseorang yang suaranya indah, karena suara ini memang karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan makharij hurufnya yang bagus ya, dengan tajwidnya, hukum-hukum tajwid yang dia ikuti, jadi nyaman mendengarnya. Plus kita faham, artinya nggak faham aja kita nyaman. Nggak faham aja bisa menambahkan keimanan ya, karena kita khusyuk dan kita tahu ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala kita mendengar plus kita dapat memahami. Maka berapa banyak ketika imam, berapa banyak makmum ya yang menikmati bacaan imam karena enaknya suara imam. Kemudian tahu-tahu imamnya ruku, ya Allah, kepinginnya dia itu imamnya nggak ruku dulu gitu. Jadi seperti itu. Kalau bicara yang menambah keimanan itu, ya mendengar. Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan dia. Tadi boleh jadi dibacakan oleh orang lain atau dia yang membacakan kemudian dia mendengarkan dengan telinganya, insya Allah imannya akan bertambah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, banyak kejadian pada saat orang-orang membaca surat Al-Jin mendapat
tanda-tanda jin itu datang seperti menggerakkan barang, suara hentakan kaki, bahkan sampai memperlihatkan wujud. Apakah ini termasuk jin baik atau jin jahat yang ingin mengganggu Ustadz? Dan apakah hal tersebut wajar Ustadz? Dan apakah seseorang yang bisa melihat jin atau setan itu karena di dalam dirinya diganggu jin Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, yang pertama, ana dulu dikasih tahu oleh kakak kelas waktu di pondok, kalau engkau kepingin tahu jin, kepingin lihat jin, engkau baca surat Al-Jin. Nggak ada jemaah. Ini salah satu surat dari Al-Quran. Dan jin itu juga membaca Al-Quran. Sama seperti manusia, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Al-Quran yang diturunkan kepada manusia juga sama yang diturunkan kepada jin. 114 surat. Mereka juga baca Al-Baqarah, yang muslim maksudnya. Mereka juga baca An-Naml, Al-Fil. Cuma memang orang ini kadangkala berangkat dari perasaan. Yang dari awal dia memang bukan orang yang terus menghatamkan Al-Quran ya. Dia mungkin baca surat-surat tertentu. Kemudian tatkala dia baca surat Al-Jin, aduh, datang jinnya nanti. Nah, ini dari situlah kemudian dia lihat, tahu-tahu horden gerak ya, tahu-tahu ini. Itu hanya halusinasi dia. Dan boleh jadi karena dia sudah takut, jinnya malah nakut-nakutin. Dan tadi kita udah baca bahwasanya ada sebagian manusia yang dia minta perlindungan kepada jin, akhirnya jin malah nakut-nakutin. Kalau bicara penampakan, ingat Allah sudah menyebutkan jin itu nggak bisa dilihat. Tapi jin itu bisa menampakkan diri. Iya, dia menampakkan diri dalam wujud yang dia sukai, karena jin bisa berubah-ubah ya. Dia bisa dalam wujud orang yang menakutkan, atau dalam wujud manusia, atau dalam wujud binatang. Boleh jadi. Terus orang yang dapat melihat jin, apakah ada jin di dirinya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak juga. Karena kita tahu Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kemampuan untuk menundukkan jin. Dan mereka tunduk. Nabi Sulaiman melihat mereka. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menangkap jin ketika mau melewatin, memotong sholatnya Nabi SAW. Abu Hurairah pernah melihat jin yang nyuri gandum ya. Ketika beliau disuruh jaga zakat, datang. Tapi dalam wujud manusia. Jadi jin itu dapat menampakkan diri kepada kita. Bukan berarti orang yang melihat itu, orang itu ada jinnya. Dan boleh jadi ada orang yang kerasukan jin. Jadi wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas ketika kita membaca surat jin, tidak ada sebenarnya sesuatu yang harus dikhawatirkan ya. Jadi orang kalau baca surat jin, jinnya ikut dan hadir, tidak. Jin itu mendengarkan Al-Quran. Surat jin ini hanya nama, dan disitu ceritakan tentang pernyataan jin muslim. Jin muslim yang mereka masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Ustadz, bagaimana menasihati keluarga Ustadz yang selalu minta diobati ke dukun setiap sakit Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, kita tahu kita ini tidak tinggal sendirian di muka bumi ini. Kalau orang-orang tidak beriman, mereka berpikir ada makhluk lain yang tinggal bersama kita. Boleh jadi makhluk itu seperti robot-robot yang bersembunyi di mobil-mobil mungkin. Mereka ada makhluk dari tempat lain. Kita sebagai umat Islam, kita percaya tadi ada 3 makhluk. Ada jin, ada malaikat, ada manusia. Malaikat
turun ketika perang Badar. Ketika perang Khandaq, mereka turun, ada mereka. Mereka makhluk memang bukan dari bumi karena tempatnya malaikat di langit. Dan ada jin. Kalau mereka mengatakan ada UFO, ada ini itu, ada jin. Dan jin ini tinggalnya lebih banyak di lautan. Mereka ke daratan untuk menggoda manusia umpamanya. Tapi mereka lebih banyak di air sana. Kemudian mereka juga mencuri berita, mereka di langit, di awan-awan, mungkin seperti itu. Penyakit ada dua. Ada penyakit yang medis yang mungkin dapat diperiksa. Ada penyakit yang non-medis. Boleh jadi disebabkan jin, boleh jadi disebabkan sihir, yang juga ada hubungannya sama jin. Boleh jadi disebabkan ain. Sebagaimana cerita salah satu sahabat yang ketika mereka berangkat bersama Nabi SAW ke Mekah ya. Apa pada waktu saat itu umroh, ana lupa. Kemudian siapa nama sahabatnya ini ya? Ibn Hunayf apa ya? Ketika dia mandi, sahabat yang lainnya ngelihat putih sahabat ini. Dia ngelihat, aku nggak pernah ngelihat kulit seindah ini, kata dia, kulit yang tersembunyi. Langsung sahabat ini jatuh. Sahabat ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang awalnya sehat, seger, bugar, toto jatuh. Para sahabat laporan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, selamatkan fulan. Nabi tanya, hal tattahimuna ahadan? Kalian mengira ada satu orang mungkin yang menjadi penyebab dia seperti itu? Iya, fulan kayaknya Rasulullah. Fulan tadi ngomong seperti ini. Dipanggil sama Nabi SAW. Kenapa engkau ketika melihat sesuatu menakjubkan, engkau nggak doakan dia? Katakan Allahumma barik fi. Bukan dengan pujian yang tidak ada. Pujian kepada Allah Azza dan doa. Akhirnya diminta Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif apa ya? Akhirnya Nabi SAW meminta kepada sahabat yang ngomong itu untuk berwudu ya, dia untuk menyuci wajahnya, menyuci tangannya ya di satu wadah. Kemudian dia menyuci yang di bawah sarungnya. Kemudian setelah itu disiramkan kepada sahabat yang jatuh ini. Dan subhanallah disiramkan ke kepalanya, ke punggungnya. Sahabat ini bangun jamaah seperti biasa. La obat, wala ramuan, wala herbal. Ya, ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Terus bagaimana tadi, kembali kepada pertanyaan, ada orang yang setiap sakit dia selalu ke dukun. Dukun ini dukun apa? Kalau dukun itu istilah untuk seorang yang mengaku tahu dengan hal-hal yang gaib, orang yang mengobati dengan mantra-mantra yang tidak jelas, yang melakukan ritual-ritual yang tidak benar, maka haram hukumnya dia berangkat ke sana. Bagaimana cara kita menyikapi orang ini? Ya, ditanya, engkau itu sakitnya apa? Kenapa engkau mau berangkat ke fulan? Diajak dialog. Didengarkan. Dia punya keyakinan apa? Lalu di sini sebagai seorang muslim, kita memberikan penjelasan kepada dia. Bahwa yang menurunkan penyakit itu adalah Allah. Ma anzalallahu da'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan penyembuhnya. Kesembuhan itu disebutkan. Engkau berarti harus minta sama Allah. Kalau memang penyakitnya non medis, tadi dengan ruqyah, oh kita bawa engkau ke ustadz yang bisa meruqyah dirimu umpamanya. Ini sebagai ganti dari dia berangkat ke dukun. Karena kadang-kala dia mengatakan, aku ini sudah ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia berpikir cari alternatif. Tapi alternatifnya yang tidak diperbolehkan dalam agama. Maka tugas kita adalah memberikan arahan, tapi setelah kita mendengar, sebenarnya kenapa dia mau ke dukun? Apa masalahnya? Boleh jadi karena kurangnya iman dia atau ketidaktahuan dia dengan perintah-perintah agama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa bisa disimpulkan surat jin ini menceritakan perkara tauhid Ustadz? Lalu bagaimana dengan Afwan, pendapat apa yang bisa disimpulkan? apa bisa disimpulkan surat jin ini menceritakan perkara tauhid Ustadz? Lalu bagaimana dengan pendapat yang Ana baca Ustadz, bahwa kedudukan atau derajat manusia itu lebih tinggi daripada jin, sehingga kita manusia tidak perlu takut jika ada jin menampakkan diri. Bukankah Allah ada berkata di Al-Quran bahwa Allah tidak akan menampakkan yang gaib Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kalau bicara manusia dengan jin, manusia lebih mulia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Bahkan kita tahu, malaikat pun diperintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Jin nih, iblis gak mau. Dia merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Kemudian kalau kita lihat bangsa jin yang beriman dengan manusia yang tidak beriman, tentunya lebih utama bangsa jin yang beriman. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jin yang tadi kita ceritakan mereka mendengar Nabi SAW. Kemudian nanti mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka adalah sahabat dari bangsa jin. Kedudukan mereka yang masuk Islam di awal ini seperti kedudukan sahabat-sahabat Nabi di manusia yang masuk Islam di awal Islam. Seperti Abu Bakar Siddiq. Tapi mereka di bangsa jin tentunya. Jadi iya betul. Manusia lebih utama dari bangsa jin. Tapi tetap yang menjadi tolak ukur nantinya adalah keimanan. Karena ada manusia-manusia yang tidak beriman. Terus kita nggak perlu takut dengan jin. Betul, memang nggak perlu takut. Kenapa engkau takut? Jin itu menakut-nakuti orang yang takut sama jin. Ayatnya tadi udah kita baca tuh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Fazaduhum rohaqo. Maka jin itu membuat orang ini lebih menakut. Lebih takut lagi. Lebih cemas lagi. Itu yang diinginkan oleh jin. Kalau bicara hal yang gaib, Allah tidak menampakkan hal yang gaib. Iya, terkadang Allah menampakkan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ditampakkan kepadanya malaikat Jibril dalam wujud asli. Dan juga para sahabat melihat Jibril tapi tidak dalam wujud aslinya, dalam wujud manusia. Abu Jahal pernah melihat Jibril tapi dalam wujud onta yang besar yang hendak menghabisi Abu Jahal. Artinya ada kondisi-kondisi Allah menampakkan makhluk-makhluknya ini yang mereka memang tercipta dari cahaya, tercipta dari api, cuma biasanya tidak dalam wujud asli mereka. Seperti itu. Jadi Allah tidak menampakkan yang gaib kecuali ketika Allah menghendakinya. Jadi kalau bicara gaib ini macam-macam. Ada gaib yang nisbi, ada gaib yang relatif sebenarnya. Tapi ada yang gaib yang selalu yang memang tidak akan bisa dilihat kecuali apabila Allah menginginkan itu terlihat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita juga tahu kisah Nabi Lut alaihissalam, bagaimana kaumnya itu melihat lelaki-lelaki yang tampan ini, yang mereka adalah malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ada ayat yang menceritakan bahwa Syaitan minta
ditangguhkan dan Allah memenuhi permintaan setan tersebut. Apakah ini berarti setan itu tidak mati-mati hingga kiamat, Ustadz? Mohon penjelasannya. Dan apakah jin, Ustadz, bisa membunuh manusia? Karena banyak cerita bahwa ada orang yang dijadikan tumbal dan mati, Ustadz. Ini kan, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara setan, maka setan ini memang lebih apa ya? Lebih masyhur sebagai penyebutan jin. Padahal sebenarnya setan ini lebih kepada sifat. Setan itu artinya yang jauh, yang tidak tunduk. Maka Allah katakan syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Jadi lebih kepada sifat. Sedangkan yang tadi ditanyakan itu iblis. Iblis saja yang minta umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi iblis yang tidak mati. Adapun jin mati. Seperti manusia, mereka ada umurnya ya. Mereka ketika ajalnya datang mereka meninggal dunia. Iblis minta ditangguhkan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan yang manusia ini, sampai hari kiamat. Lalu Allah mengaminkan permintaan iblis. Mengiyakan ya. Qala innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Jadi iblis itu yang tidak mati sampai hari ini. Iblis. Adapun jin ya sama seperti manusia. Mereka mati. Bisakah jin membunuh? Boleh jadi. Bisa dia membunuh. Dan kita tahu pasukan Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia. Tapi dari bangsa jin juga ketika mereka berperang. Kemudian di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah ada seorang sahabat yang berantem dengan ular, kemudian meninggal sahabat ini dan jin itu meninggal juga. Ternyata ular yang dibunuh adalah dari jin. Oleh karena itu kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita baca Qul huwallahu ahad? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kita diperintahkan baca ayat kursi? Karena memang kita minta penjagaan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk lain yang diciptakan dan tugasnya godain kita. Hadza wallahu alam bissawab. Naam. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara Ana menyampaikan kepada keluarga Ustaz yang memiliki kebiasaan membuatkan makanan untuk orang yang telah meninggal pada malam Jumat karena mereka percaya bahwa orang yang meninggal tersebut akan datang ke rumah dan makanan tersebut tidak boleh disentuh sampai basi, Ustaz. Ini kan Ustaz. Jazakallahu khairan. Subhanallah jamaah. Ana baru dengar ya. Tapi memang yang kita tahu itu sejak dulu ada sesajen-sesajen yang diletakkan di sawah. Di sawah atau di tempat-tempat keramat ya. Dikasih bubur putih, bubur merah, apa macam-macam. Dan memang ini diperuntukkan jin. Kalau bicara tadi, ada yang beranggapan orang yang mati malam Jumat, yang seharusnya orang mati malam Jumat itu matinya mati yang baik ya, di hari yang baik dengan harapan dia syahid ya, dia mendapatkan atau dia diselamatkan, bukan syahid, dia diselamatkan dari azab kubur di beberapa riwayat. Kok sekarang malah dikatakan ruhnya gentayangan dan dia datang? Ini kembali kepada pandangan manusia terhadap jin itu sendiri. Ada yang beranggapan jin itu nggak ada, jin itu hanya spirit. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya jin itu adalah arwah, yang arwahnya orang mati. Padahal kita tahu dalam agama kita, ruh itu dicabut dan nggak bisa kemana-mana. Imma dia diazab, imma dia berada dalam nikmat.
Ini dikatakan ruh itu bisa datang. Nggak ada ruh gentayangan itu. Yang ketiga, ya jin itu adalah makhluk yang memang Allah ciptakan berbeda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan dari tanah, ini diciptakan dari api. Subhanallah ya, kalau masih ada orang yang bikin sesajen, bikin makanan, ditaruh di satu ruangan, di kamar, meyakini bahwa saya nanti akan datang arwah itu, ya ini keyakinan yang menyimpang dari agama. Tugas kita adalah duduk sama mereka. Sekali lagi, kita ini kadang-kala perlu mendengar dari mereka. Walaupun nanti kebanyakan orang-orang itu kalau dikasih tahu, jawabannya seperti jawaban orang-orang musyrikin. Inna wajadna aba'ana. Dari dulu nenek moyang kami seperti itu gitu loh. Engkau jangan menyelisihi mereka. Mereka lebih ngerti dari engkau. Engkau siapa gitu. Maka perlu duduk dengarkan dari mereka. Kemudian setelah mendengarkan dari mereka, ya kita tanya lagi, apakah ini keyakinan dari Islam? Atau tidak? Nanti ditanya jawaban mereka. Walaupun jawabannya sepertinya mereka akan mengatakan ini ya, ini budaya, ini tradisi, ini keyakinan nenek moyang kami. Maka nggak boleh. Nggak ada ruh gentayangan. Dan sampaikan bagaimana ruhnya orang beriman. Yang diperlukan mereka adalah doa. Engkau kalau mau ingin orang-orang yang meninggal dunia itu mendapatkan kebaikan dari engkau, bisa. Engkau dengan mendoakan mereka, dengan bersedekah atas nama mereka. Jadi dikasihi ganti. Ganti yang memang sesuai dengan agama kita. Bukan tradisi budaya orang-orang sebelum Islam lalu dibungkus dengan ayat-ayat Quran. Atau dengan doa-doa Islam. Enggak, budayanya ini atau keyakinannya ini memang udah nggak benar gitu loh. Berarti harus dipindah. Disampaikan kepada mereka bagaimana kondisi arwah orang yang beriman. Dan tidak ada ceritanya roh gentayangan. Yang ada itu dia di alam barzakh. Boleh jadi dia mendapatkan nikmat di sana. Boleh jadi dia diadab di sana. Maka tugas kita yang hidup adalah senantiasa mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia agar Allah mengampuni dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Barakallahu fiik. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita di atas kebenaran dan mematikan kita di atas petunjuknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka